Dunia kini kembali berdiri di ambang perubahan besar yang bisa mencetak babak baru dalam sejarah global. Pergantian kepemimpinan di Amerika Serikat menandai titik kritis yang berpotensi mengubah total kebijakan Washington terhadap konflik berkepanjangan di Ukraina. Donald Trump, tokoh kontroversial yang dikenal karena pendekatannya yang langsung dan tanpa basa-basi, tampaknya siap turun tangan dan menutup lembaran perang ini. Ia membawa visi yang tegas, sebuah ultimatum yang ditujukan langsung kepada Kiev dan Moskow, menuntut terwujudnya perdamaian melalui cara apapun yang dianggap perlu. Namun, skenario menjadi rumit ketika mempertimbangkan karakter Vladimir Putin yang lihai memainkan waktu dan strategi manipulatif. Bila Rusia memilih jalur familiar ini, tanggapan Amerika bisa beralih dari retorika diplomatik ke tindakan nyata. Tapi tindakan seperti apa yang dimaksud? Ada berbagai opsi terbuka, mulai dari mengizinkan serangan ofensif terhadap wilayah seperti Crimea, hingga pemanfaatan sistem senjata jarak jauh. Pemerintahan Biden sebelumnya telah mencabut pembatasan atas pengiriman rudal jelajah Tomahawk ke Ukraina, senjata yang memiliki jangkauan hingga 2.000 km, cukup untuk menghantam jantung kekuasaan Rusia seperti Moskow dan St. Petersburg. Namun ada satu langkah yang bisa menjadi simbol paling kuat sekaligus sarana tekanan strategis, berlabuhnya kapal perang Amerika di pelabuhan Odessa, Ukraina, yang terletak di Laut Hitam. Tindakan semacam itu bukan hanya beraroma provokasi, tapi juga memiliki dampak politis yang besar. Bagi sebagian pihak, itu adalah bentuk dukungan eksplisit terhadap kedaulatan Ukraina. Bagi lainnya, itu bisa dilihat sebagai manuver berbahaya yang dapat memicu ketegangan lebih jauh di kawasan yang sudah rapuh. Laut Hitam bukan hanya sekadar badan air. Ia merupakan arena strategis tempat setiap pergerakan militer diawasi ketat dan tunduk pada perjanjian internasional. Konvensi Montreux tahun 1936 menjadi kerangka utama yang mengatur siapa yang boleh masuk dan berapa lama. Berdasarkan perjanjian tersebut, kapal militer dari negara-negara non-pesisir Laut Hitam hanya diizinkan berada di wilayah tersebut selama maksimal 21 hari, dengan batas tonnase kumulatif tidak boleh melebihi 30.000 ton. Ketentuan ini dibuat demi menjaga keseimbangan dan mencegah militerisasi berlebihan. Tetapi ketika kekuatan adidaya seperti Amerika Serikat memutuskan untuk menguji kelenturan dari perjanjian ini, banyak hal bisa berubah. Washington, dengan pengaruh militernya yang mendunia, mungkin tidak akan terhenti hanya karena batasan konvensional. Kunci masuk Laut Hitam terletak pada Turki, yang mengontrol Selat Bosporus dan Dardanella. Bagi Ankara, posisi ini bukan sekadar tanggung jawab geografis, melainkan alat geopolitik yang sangat berharga. Jika Trump, dengan kecenderungan strateginya yang penuh kejutan dan spektakuler, memutuskan untuk mengerahkan kekuatan angkatan laut ke kawasan tersebut, Turki akan menghadapi dilema berat. Kapal perusak kelas Arleigh Burke memang berada dalam batas tonnase. Begitu juga dengan kapal penjelajah kelas Ticonderoga. Namun jika Amerika Serikat ingin mengerahkan kekuatan penuh, bisa jadi Trump akan mendorong pengerahan kelompok tempur kapal induk, misalnya USS Gerald R. Ford, ke jantung Laut Hitam. Keputusan seperti itu akan memaksa Turki untuk memilih, membukakan jalan bagi sekutu NATO-nya atau menahan arus demi menjaga stabilitas kawasan. Apapun pilihannya, dampaknya bisa mengubah dinamika geopolitik secara dramatis dan membentuk ulang jalannya sejarah internasional. Namun, langkah tersebut tidak akan luput dari konsekuensi. Secara bersamaan, ia akan memancing reaksi keras dari Rusia, negara yang selama ini dijaga hubungannya oleh Erdogan dalam upaya menyeimbangkan kekuatan di kawasan. Bagi Kremlin, kehadiran kapal militer asing di Laut Hitam bukan sekadar insiden biasa, melainkan pelanggaran terhadap struktur stabilitas yang telah lama dibangun. Lebih dari itu, setiap gerakan semacam itu dianggap sebagai ancaman langsung terhadap pengaruh strategis Rusia di kawasan tersebut. Bahkan kehadiran satu kapal perusak milik Angkatan Laut Amerika di lepas pantai Ukraina bisa membuat saraf Putin terguncang, menandakan bahwa dominasi Rusia di kawasan tersebut tidak lagi mutlak dan mulai dipertanyakan. Jika Amerika Serikat memutuskan untuk mengerahkan satuan tempur kapal induk secara penuh, tingkat tekanan terhadap Rusia akan meningkat secara eksponensial. Hukum internasional pun akan mengalami tekanan, berubah dari sekadar kumpulan pasal legal menjadi medan pertarungan politik tingkat tinggi.
Konvensi Montreux yang selama ini mengatur batasan aktivitas angkatan laut negara-negara non-pesisir Laut Hitam hanya akan berarti selama negara-negara kuat bersedia mematuhinya. Bila Trump memutuskan untuk mendemonstrasikan kekuatan maritim Amerika tanpa kompromi, Laut Hitam bisa berubah menjadi panggung besar dari konflik geopolitik baru, di mana setiap langkah tak hanya bersifat simbolis, tetapi juga membawa kita semakin dekat ke titik didih. Bayangkan skenario ini, kelompok penyerang kapal induk Amerika Serikat memasuki Laut Hitam. USS Gerald R. Ford, dengan bobot lebih dari 100.000 ton, mengambil posisi sekitar 300 hingga 400 km dari garis pantai Odessa. Ia dikawal oleh 2 hingga 3 kapal perusak, serta setidaknya 1 kapal penjelajah. Salah satu kapal perusak, misalnya USS Thomas Hutner, DDG-116, memasuki pelabuhan Odessa sebagai representasi fisik kehadiran militer Amerika di wilayah tersebut. Perlu dicatat bahwa kapal induk semacam Gerald R. Ford tidak memungkinkan untuk bersandar langsung di Odessa, karena pelabuhan itu tidak memiliki kedalaman atau infrastruktur untuk menampung kapal dengan draft lebih dari 12 meter, setara dengan tinggi bangunan 4 lantai. Kedatangan kapal perang Amerika di Odessa bukan hanya tindakan militer, itu adalah deklarasi politik yang tak mungkin diabaikan oleh Kiev, Moskow, ataupun ibu kota dunia lainnya. Ini bukan semata-mata demonstrasi kekuatan, tetapi pernyataan simbolis bahwa Washington siap melindungi Ukraina dan mempertahankan pengaruh strategisnya di Eropa Timur. Namun, konsekuensi dari langkah ini bisa jauh melampaui ekspektasi. Secara militer, situasi di Laut Hitam akan langsung memasuki fase ketegangan tinggi. Kehadiran bahkan hanya beberapa unit kapal perang Amerika di pelabuhan Ukraina akan secara drastis mengubah konfigurasi kekuatan di kawasan. Bagi Ukraina, itu akan menjadi sinyal kuat bahwa Amerika siap melangkah lebih jauh dari sekadar memberikan bantuan diplomatik atau material. Washington siap hadir secara fisik di garis depan. Dukungan semacam ini akan meningkatkan moral nasional dan memperkuat kepercayaan terhadap dukungan sekutu. Namun bagi Rusia, skenario semacam itu akan dipandang sebagai provokasi besar yang tidak dapat didiamkan. Armada Laut Hitam kemungkinan besar akan bergerak cepat, meningkatkan kehadiran dan aktivitasnya di kawasan. Moskow akan melihat ini sebagai pelanggaran terhadap batas toleransi strategis mereka. Garis merah telah dilintasi. Tanggapan Rusia bisa mencakup latihan militer skala besar, pengerahan tambahan pasukan ke Crimea, atau bahkan manuver-manuver konfrontatif di perairan internasional. Setiap langkah yang diambil oleh Amerika Serikat di Odessa akan memancing reaksi langsung dari Rusia. Ketegangan ini bukan hanya berpotensi meningkatkan gesekan militer, tetapi juga membuka kemungkinan terjadinya krisis diplomatik yang dalam. Jika Amerika menjadikan langkah ini sebagai bentuk tekanan terhadap kedua belah pihak, Kiev dan Moskow, dampak politiknya akan rumit. Bagi Ukraina, itu akan terlihat seperti dukungan mutlak dari sekutu utama, dan Presiden Volodymyr Zelensky bisa mengklaimnya sebagai kemenangan besar dalam kancah diplomatik global. Namun dari sudut pandang Rusia, ini adalah pukulan langsung terhadap harga diri nasional dan strategi keamanan regional mereka. Dalam situasi seperti ini, prospek menuju meja perundingan bisa semakin menjauh, tergantikan oleh dinamika ancaman dan tekanan. Moskow akan dihadapkan pada dilema strategis, antara memilih untuk meningkatkan tensi atau menerima rasa malu di mata dunia. Jika Rusia membiarkan kapal perang Amerika bersandar di Odessa tanpa reaksi berarti, hal itu akan membuka celah persepsi bahwa kekuatan Kremlin mulai melemah, tidak hanya di mata rakyatnya sendiri, tetapi juga di hadapan para mitra dan aliansi global. Kondisi ini sangat mungkin mendorong Vladimir Putin untuk mengambil langkah retoris yang lebih tajam, atau bahkan melancarkan tindakan nyata, seperti memperkuat tekanan militer di wilayah yang menjadi proyeksi kekuatannya, semisal Donbas atau pangkalan Rusia di Suriah. Namun, dari sekian banyak dampak potensial, ancaman terbesar adalah kemungkinan meningkatnya risiko bentrokan langsung antara dua kekuatan nuklir utama dunia, Amerika Serikat dan Rusia. Laut Hitam, sebagai kawasan strategis yang sempit, menyimpan bahaya besar apabila dua kekuatan ini beroperasi berdekatan. Bahkan insiden kecil seperti insiden navigasi, kesalahan komunikasi, atau peluncuran senjata yang tidak disengaja dapat dengan cepat berkembang menjadi krisis berskala global. Penempatan kapal militer Amerika di pelabuhan Odessa bukan sekadar demonstrasi kekuatan.
Ini adalah tindakan berisiko tinggi, semacam permainan api dengan taruhan tertinggi. Bagi Ukraina, langkah ini bisa menjadi kesempatan untuk memperkuat posisinya dalam konflik. Bagi Rusia, kehadiran tersebut adalah sinyal keras bahwa kekuatan Barat siap berkonfrontasi. Dan bagi komunitas internasional, ini menciptakan titik nyala baru sebuah hotspot geopolitik di mana satu kesalahan saja bisa menggelindingkan dunia ke dalam kekacauan. Arah dari krisis ini akan sangat bergantung pada bagaimana Putin merespons. Ia memiliki dua pilihan besar. Yang pertama, membiarkan situasi berkembang tanpa konfrontasi langsung dan sebagai gantinya membalas di medan lain. Secara publik, ia mungkin mengecilkan arti insiden tersebut. Namun di balik layar, Rusia bisa menggencarkan serangan strategis, misalnya meluncurkan serangan rudal berskala besar ke fasilitas-fasilitas energi Ukraina. Mengingat bahwa sistem kelistrikan Ukraina kini sangat bergantung pada tenaga nuklir, sementara pembangkit termal dan hidro telah rusak berat, langkah ini akan menciptakan krisis kemanusiaan yang sangat serius. Tidak menutup kemungkinan, Moskow bahkan akan meluncurkan serangan ke pelabuhan Odessa itu sendiri, meskipun kemungkinan akan menghindari kontak langsung dengan kapal Amerika. Setelah menunjukkan kekuatan, Putin mungkin akan kembali ke jalur diplomasi, membuka ruang negosiasi dengan Amerika. Dalam skenario seperti ini, Trump kemungkinan akan memberi konsesi kecil cukup untuk menyelamatkan citra Putin tanpa mengguncang stabilitas internal Rusia yang sangat berbahaya bila terguncang. Namun, skenario yang lebih agresif juga tak bisa diabaikan. Rusia bisa saja menggunakan aset-aset tak berawaknya untuk melancarkan serangan terhadap kapal-kapal Amerika. Dalam beberapa bulan terakhir, Ukraina telah menunjukkan bagaimana drone laut dapat melumpuhkan armada Laut Hitam Rusia. Kini, Rusia sendiri tengah mengembangkan teknologi serupa dalam skala besar. Contohnya, drone laut Orkan dengan jangkauan operasional lebih dari 400 km mampu membawa berbagai jenis muatan mulai dari intelijen hingga bahan peledak. Platform ini menjadi alat serang multifungsi yang fleksibel dalam operasi maritim. Selain itu, terdapat drone laut jenis Fair dengan kecepatan maksimum 45 knot, sekitar 83 km per jam, dan jangkauan lebih dari 430 km. Sistem ini dirancang untuk operasi swarm atau serangan berkelompok, mirip dengan taktik serigala laut, Wolfpack, yang bertujuan membingungkan dan melemahkan pertahanan musuh. Hanya satu drone bermuatan bahan peledak hingga 1 ton yang meledak di lambung kapal bisa cukup untuk menenggelamkan kapal perusak atau kapal penjelajah, bahkan merusak kapal induk besar. Dalam skenario seperti itu, Rusia kemungkinan besar akan membantah keterlibatannya secara resmi. Jika serangan tersebut menimbulkan korban jiwa di pihak Amerika, terutama di kalangan awak kapal, maka Amerika akan berada di posisi dilematis. Di satu sisi, serangan semacam itu bisa menjadi pemicu untuk mengesahkan tindakan militer lebih lanjut. Washington dapat menyatakan posisinya sebagai korban agresi yang tidak beralasan dan menggunakan momentum itu untuk memperkuat dukungan militer kepada Ukraina, termasuk penyediaan sistem rudal jarak jauh presisi tinggi seperti Tomahawk. Alternatifnya, Trump dapat mengeluarkan ultimatum langsung kepada Putin, tunduk pada persyaratan perdamaian versi Amerika, atau Ukraina akan menerima akses penuh ke senjata strategis jarak jauh. Dalam kedua pendekatan tersebut, Amerika akan berupaya membingkai tindakannya sebagai respons defensif dan bermoral tinggi, memperkuat posisinya di hadapan dunia internasional. Namun, bila Rusia memilih jalur yang lebih frontal meluncurkan serangan langsung dan terang-terangan terhadap kapal Amerika, dunia akan memasuki wilayah yang sangat berbahaya. Skenario seperti itu akan membuka pintu pada babak baru dalam konfrontasi global, di mana kekuatan militer, diplomasi krisis, dan kemampuan menahan diri diuji dalam skala penuh. Dalam skenario ekstrim, Rusia memiliki banyak opsi persenjataan canggih yang dapat digunakan untuk melancarkan serangan terhadap kapal-kapal Amerika di Odessa. Di antaranya adalah rudal anti kapal P-800 Onyx, yang menjadi bagian integral dari sistem pertahanan pantai Bastion dengan jangkauan tembak hingga 300 km. Selain itu, terdapat rudal hipersonik Zircon yang mengesankan, mampu melesat hingga kecepatan Mach 9 dan menjangkau sasaran sejauh 1000 km, menjadikannya salah satu senjata tercanggih dalam arsenal Rusia. Tak hanya itu,
Rudal balistik jarak pendek Iskander dan rudal hipersonik K-47 Kinzhal juga merupakan bagian dari kemungkinan respons Moskow. Kedua senjata ini telah terbukti efektif di medan perang dan dapat melumpuhkan sasaran bernilai tinggi. Lebih jauh, rudal jarak menengah berbasis darat seperti RS-26 Rubez atau yang dikenal sebagai Oresnik dengan hulu ledak hipersonik bisa menjadi game changer dalam perang laut terbatas. Serangan terkoordinasi menggunakan berbagai sistem ini dapat secara teoritis melumpuhkan seluruh gugus tugas Angkatan Laut Amerika di wilayah tersebut. Jika Washington bersedia mempertaruhkan konflik berskala besar demi menyudahi perang, maka Kiev pun akan berada di bawah tekanan untuk mengikuti arahan Amerika. Presiden Zelensky, yang menghadapi tekanan internal akibat stagnasi di medan tempur, tuduhan korupsi, dan kelelahan publik terhadap perang yang berkepanjangan, mungkin akan dipaksa untuk menerima persyaratan yang diajukan oleh Washington atau menghadapi risiko digantikan oleh pemimpin baru yang lebih kooperatif. Persyaratan tersebut mungkin mencakup sejumlah kompromi strategis, penangguhan aspirasi Ukraina untuk bergabung dengan NATO, pengakuan sementara terhadap status de facto Crimea, dan pembicaraan tentang garis demarkasi baru yang menguntungkan Rusia. Meskipun tampak sebagai konsesi berat, langkah ini dapat membuka jalan bagi stabilitas jangka panjang dan meredam potensi konfrontasi global. Pada akhirnya, keputusan akhir tetap berada di tangan Trump, seorang pemimpin yang dikenal karena tindakannya yang tak terduga dan berani melanggar norma diplomatik konvensional. Langkah berisiko ini mungkin menjadi manuver politik yang menentukan, bukan hanya untuk masa depan Ukraina dan Rusia, tetapi juga untuk keseimbangan kekuatan global. Bagaimana menurut Anda? Apakah langkah ekstrim seperti ini dapat menjadi jalan menuju perdamaian? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan subscribe saluran kami. Sampai jumpa dalam pembahasan strategis berikutnya.